Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gua mau membahas review dari beberapa pertandingan Premier League yang cukup seru. Yang pertama itu dari Liverpool. Ya, Liverpool menang 2-0 berhadapan dengan Everton, derby Merseyside. Ini derby yang memang di atas kertas bergengsi, tapi di lapangannya nyatanya Liverpool ini sering sekali atau lebih dominan untuk memenangkan pertandingan. Bahkan gue inget di zamannya Ancelotti bersama dengan Everton, di mana peringkat satu waktu itu Richarlison ada di situ, James Rodriguez dengan Calvert-Lewin yang lagi produktifnya cara mereka bermain, tapi tetap kalah ketika menghadapi Liverpool pada saat itu. Jadi memang kelihatan Everton ini ketika menghadapi Liverpool tampak inferior, selalu seperti itu. Dan kemarin memang ada kartu merah yang cukup berpengaruh. Liverpool kelihatan kesulitan ketika bermain dengan 11 lawan 11, tapi ketika kartu merah tersebut itu menjadi advantage untuk Liverpool. Maka dari itu mereka mampu menciptakan 2 gol, walaupun satunya lewat penalti, memang layak penalti, dan satunya lewat counter attack. Jadi ini poin yang penting untuk Liverpool untuk tetap menempel posisi 4 besar, karena persaingan di 4 besar ini cukup ketat nih. Mereka Liverpool, Arsenal, City, bahkan Spurs yang belum main ini punya poin yang mirip-mirip 21-20. Ya, itu menunjukkan betapa ketatnya persaingan dari 4 besar Premier League musim ini, sehingga tim-tim besar ini harus di setiap pertandingan kalau bisa memanfaatkan atau meraih hasil yang maksimal 3 poin, ya. Begitu juga dengan City. City juga menang 2-1 lawan Brighton. Kita tahu Brighton ini selalu memberikan kesulitan kepada tim-tim besar. Tetapi yang anehnya adalah kemarin, terutama di babak pertama, Brighton tidak menunjukkan permainan mereka sama sekali. Mereka sangat kesulitan. Mereka benar-benar berada di bawah dominasi dari Manchester City. City begitu dominan, sangat dominan. Terutama comebacknya Rodri dengan Stones, ya, dua pemain jangkar dengan 3-2-4-1 mereka, formasi yang sangat menjadi andalan mereka musim lalu, itu kelihatan sangat dominan. Ya, walaupun tanpa Kevin De Bruyne, tanpa Gundogan, dengan Alvarez, Bernardo Silva kirinya, dan kanan Doku dengan Foden, di situ mereka cukup mendominasi di babak pertama, ya. Golnya Alvarez itu juga berdasarkan skill dari Doku, lalu juga gol dari Haaland berdasarkan kesalahan. Nah, ini Haaland juga kita tahu kan, dia mendapatkan kritikan bahwa beberapa pertandingan terakhir dia kelihatan melempem. Tapi bukan dia melempem, dia tidak dapat supply. Dia jarang sekali dapat supply. Ketidakhadiran Kevin De Bruyne, Gundogan itu sangat ngaruh. Untuk apa? Untuk Haaland. Ketika supply bola yang harus dilakukan pada Haaland ini tidak ada sama sekali, maka dia sulit juga untuk mampu menciptakan gol. Nah, dia sudah membuktikan kemarin dapat peluang, seperempat peluang dia mampu melakukan finishing dengan baik. Artinya memang ini pemain yang sangat luar biasa. Ini monster yang harus disuplai, harus diberikan bola karena dia striker. Ya, dan City sayang di babak kedua ngedrop. Nah, inilah yang membuat City tidak sespektakuler musim lalu. Kalau musim lalu mereka konsisten 90 menit main bagus, tapi sekarang 45 menit, habis itu mereka drop. Bahkan Brighton lebih banyak dapat peluang besar di babak kedua. Mitoma dapat 3 peluang, ya. Satu heading, satunya yang dia sendirian, tapi dia syutingnya terlalu pelan dan ke arah Ortega yang sudah maju. Dan ada satu shots dari sisi kiri, ada 3 peluang dari Mitoma, ya. Dan sayang sekali mereka tidak efektif, ya. Brighton tidak mampu menciptakan gol, hanya 1 gol dari Ansu Fati. Tapi secara overall apakah City bermain luar biasa banget? Menurutku tidak. Ya, mereka susah payah juga nih mampu menang lawan Brighton. Padahal mereka mendominasi babak pertama, tapi babak kedua definitely Brighton lebih baik kalau menurut gue. Dan ya, kita lihat aja ke depannya. Selama mereka sejelek-jeleknya City, mereka bisa aja mencari kemenangan, bisa aja mendapatkan 3 poin karena murni kualitas pemain mereka begitu bagus. Tidak semua tim punya pemain seperti Haaland. Seperempat peluang dia bisa cetak gol. Tidak semua tim punya pemain kayak Alvarez yang juga sama demikian. Tidak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Nah, City punya itu, sehingga walaupun mereka mainnya kurang oke, but they still win the game. Ya, itu yang menjadi plus point dari City. Sekarang berada di peringkat 1, poinnya sama dengan Arsenal. Spurs belum main. Spurs 20, kalau Spurs menang 23, mereka sendiri di atas. Kalau menang nanti, ya.
Kita ke Arsenal. Arsenal pun sama, 2-2 seri dengan Chelsea. Ini bisa gue katakan imbang rasa menang untuk Arsenal. Karena kalau kita lihat Chelsea dengan momentum mereka, dua pertandingan sebelum ini menang, kelihatan dari awal mereka ngegas, men. Serius, mereka kelihatan ingin memenangkan pertandingan ini. Ya, mereka berapa kali mampu menciptakan prahara di lini pertahanan dari Arsenal. Bahkan mereka mampu ciptakan gol pertama. Ya, gol pertama dari Cole Palmer jelas itu handball. Itu jelas handball, dan kontribusi siapa? Mudryk. Ya kan, dia heading kena tangannya Saliba. Itu jelas handball, tidak perlu didebatkan lagi. Setelah itu Arsenal lebih mendominasi secara ball possession, tapi Chelsea berkali-kali mendapatkan momentum serangan balik. Dan di situ mereka berbahaya. Berbahaya loh Chelsea. Cuman yang menjadi problem adalah ketika counter itu mereka cepat kan, pemain-pemain cepat, Mudryk, Sterling, ada Palmer, ada Enzo, ada whatever lah, Malo Gusto atau Cucurella, kan cepat semua itu pemain. Cuman mereka bingung ketika sudah berada di kotak penalti mau diapain ini bola. Itu PR Chelsea. Bingung mereka. Ketika sudah masuk ke kotak penalti mereka bingung. Salah passing, kebanyakan dribble, pengen ego shooting sendiri. Itu berkali-kali. Ya, di babak kedua kan Mudryk dapat gol. Golnya luar biasa keren, tapi menurutku tidak sengaja itu. Karena dia sudah melihat pemain Sterling kalau nggak salah yang sudah melakukan pergerakan, dia mau keker bolanya itu crossing, bolanya malah ke arah gawang sendiri. Jadi ini gol spektakuler tapi tidak sengaja dari Mykhailo Mudryk. Ya, gol kedua dia musim ini bersama dengan Chelsea. Dan gue lihat, wah, 2-0, mental pemain Arsenal sudah drop. Kemungkinan Chelsea yang memenangkan pertandingan. Bahkan ada beberapa kali peluang kan, yang Raya hampir blunder, salah passing, Cole Palmer hampir cetak gol. Terus Jackson depan gawang kayak gitu, dia masih gocak-gocak. Aduh ampun, ini striker benar-benar bapuknya minta ampun. Nah, PR dari Chelsea tidak bisa kill the game. 2-0 belum kill the game. Mereka buang-buang peluang. Apa yang terjadi? Arteta melakukan berbagai pergantian pemain yang ujung-ujungnya justru menguntungkan Arsenal, membuat moral Arsenal naik. Terutama blundernya Robert Sanchez, passingnya yang salah, dan ini menjadi PR juga bagi kiper-kiper yang katanya kiper modern build up tapi passingnya masih berantakan. Gitu, mau gimana? Lu mau kiper build up tapi passingnya juga belum tentu baik. Ya, lebih baik lu tidak mengambil resiko, ya main buang aja, ibaratnya kayak gitu kan. Nggak usah terlalu pede. Over pede itu bahaya bagi seorang kiper, karena kiper itu kan posisi terakhir. Kalau dia salah passing selesai, one on one ke dia. Itu terjadi dengan Declan Rice. 1 gol dari Declan Rice itu membangkitkan moral Arsenal. Langsung kan dimasukin Nketiah, Trossard. Wah, di situ serangan Arsenal jauh lebih berbahaya. Dan beneran 2-2 dari Trossard. Golnya keren banget dari Saka ya, umpan dia ke Trossard. Dan Chelsea sangat, ya kalau gue bilang sangat pasti akan menyesal bahwa mereka tidak bisa kill the game. Mereka sudah unggul 2-0, 3 poin depan mata, main di kandang, dan akhirnya harus sirna karena kesalahan mereka sendiri. Tidak efektif, tidak bisa kill the game, dan tidak bisa memanfaatkan momentum. Sehingga yang mereka masih di peringkat 11 kalau nggak salah, atau 10 ya, gue lupa. Jadi masih ya cukup memprihatinkan Chelsea dari segi table ranking. Ya, kalau kayak gini terus bahaya Pochettino, bahaya sekali. Oke. Terus but anyway, itu pertandingan yang ya cukup ngantuk ya, terutama di babak pertama itu agak ngantuk. Baru di babak kedua agak keseru kan. Terus terakhir MU Sheffield, ini sebenarnya juga nggak bisa banyak gue bahas karena ya Sheffield itu tim yang harusnya bisa dikalahkan oleh semua tim. Bahkan Newcastle menang di kandang Sheffield 8-0. Oke, saking bapuknya Sheffield, bahkan di 9 pertandingan dia di Premier League musim ini dia hanya seri sekali, 8 kali kalah. Jadi harusnya ya memang menang itu adalah suatu hal yang wajar bagi MU, dan memang mereka harus menang lawan Sheffield. Kalau mereka nggak bisa menang lawan Sheffield ya susah juga, ya kan. Itu pun menangnya susah payah 1-2. Oke, mereka dapat banyak sekali peluang, tapi nggak ada yang bisa dimanfaatkan menjadi gol. Højlund di pertandingan kali ini finishingnya begitu buruk. Berapa kali dia tidak efektif dalam memanfaatkan peluang depan gawang, ya kan.
Walaupun Rashford, ya Rashford dia sudah coba untuk melakukan passing berapa kali, dia sudah menurunkan egonya berapa kali, tapi ya tidak dinyambut juga. Anthony pun ya sama 11-12. Amrabat kena mistar, Bruno kena mistar dari free kick. Ada beberapa peluang lah yang harusnya MU ini bisa menang besar. Ya, MU ini bisa menang besar tapi akhirnya hanya menang 2-1. Gol dari Dalot, McTominay cetak 1 gol tapi bikin penalti juga. McTominay ini jauh lebih bagus jadi striker kalau menurut gua, ke second striker. Nggak usah suruh bertahan lah, karena memang dia tidak bisa bertahan, itu sudah terbukti. Lebih baik dia fokus aja menyerang karena dia punya atribut untuk itu. Ya, dia punya goal instinct yang baik, dia punya postur yang baik, dia punya positioning yang baik, dia punya finishing yang baik, sehingga lebih baik ya manfaatkan dia sebagai striker aja gitu. Lu lebih menonjolkan keunggulan dia dibandingkan maksa dia untuk defense, dan itu terbukti langsung dapat penalti kan untuk kasus Sheffield. Bahkan Sheffield berapa kali cukup mengancam, beruntung Onana penampilannya luar biasa. Itu gue akui di pertandingan kali ini. Banyak save krusial dari Onana, yang tendangan knuckle itu kan dia juga mampu save. Jadi secara overall semua pemain bagus dari MU. Maguire pun main luar biasa, man of the match, layak man of the match. Bruno main bagus. Evans, Dalot, Lindelof, Amrabat babak pertama kurang, tapi babak kedua lebih baik lah. Ya overall oke. Hanya kurang efektif ya, kurang produktif lini depan mereka, masih menjadi problem. Lawan Sheffield aja lu kesulitan sekali, bahaya banget kalau lawan tim-tim yang lebih kuat lagi kan MU ini. But yang penting adalah mereka mampu meraih kemenangan kedua beruntun untuk pertama kalinya musim ini, dan semoga ini bisa menjadi pemantik moral, penaik moral ya, sehingga kepercayaan diri mereka meningkat dan di next match mereka bisa menang lagi, plus bermain baik, plus efektif. Semoga. Oke, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba hancur lagi di next match, itulah Manchester United. Kalau nggak salah nanti kan lawan Copenhagen. Nah kalau Copenhagen menang, pasti jadi lebih moral, lebih lebih meningkat lagi. Tapi kalau mereka kehilangan poin, nextnya kalau nggak salah lawan City loh. Nah ini langsung kena mental lagi nih bisa jadi. Jadi mereka harus manfaatkan betul-betul menghadapi Copenhagen. Kalau mereka bisa menang 3 kali beruntun, minimal modal lawan City secara mental, secara moral, secara mindset jauh lebih baik dibandingkan nanti lawan Copenhagen. Nggak usah menang, nggak usah kalah, seri aja itu bahaya sekali. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di next video. Salam sepak bola.